Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, Alex Horor akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Ambisi Liar Pengguna Ilmu Hitam. Kisah ini ditulis oleh akun Twitter @ainur. Seperti biasa, nama tokoh dan nama tempat sudah saya samarkan, agar tidak terjadi kesalahpahaman buat kedepannya. Sebelum mendengarkan cerita ini, disarankan bagi kalian untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Tanpa lama-lama lagi, kita masuk ke dalam ceritanya. Ilmu-ilmu kanuragan seakan-akan menjadi hal yang sangat penting di desa saya saat itu. Sudah menjadi makanan keseharian bagi mereka dalam mendalami ilmu tersebut. Akan tetapi masih banyak orang yang salah kaprah dalam mendalaminya. Seperti yang dialami salah satu warga desa Subarsari, sebuah nama desa samaran, yang dimana memilih bersekutu dengan iblis demi mendapatkan kejayaan dari puncak ilmunya tersebut. Perkenalkan, nama saya Satri, sebuah nama samaran. Desa Subarsari yang berlokasi di salah satu pulau Jawa. Lokasinya yang terbilang masih terpencil dari desa lain pada umumnya. Harus menempuh jarak kurang lebih 5 jam dari pusat kota agar bisa tiba di sana. Lika-liku akses jalan yang belum memadai, dipenuhi bebatuan dan sedikit berlumpur di sepanjang jalan menuju desa tersebut. Hidup salah satu keluarga yang digemborkan menganut ilmu hitam yang sangat tersohor. Akan tetapi bukan itu yang membuat para warga Subarsari takut. Kabarnya, penganut ilmu hitam tersebut bersekutu dengan iblis dan mengorbankan bayi-bayi suci yang baru lahir untuk dijadikan sesembahan bagi sekutunya, agar ilmu hitam yang ia miliki bisa sempurna atau mencapai puncaknya. Isak tangis terlihat dari salah satu rumah warga yang sedang meratapi anak yang baru lahir, yang baru berusia 4 bulan, yang sudah terbujur kaku tanpa napas di dalamnya, dengan diselimuti kain putih yang membungkus seluruh bagian tubuhnya. Perawakan yang masih terbilang sangat kecil, tidak menyangka akan meninggal di umur yang masih terbilang belia. Terlihat di bagian belakang rumah tersebut, ada 2 sosok manusia memakai baju hitam pangsi, dengan ikat batik di kepalanya, sedang melakukan perbincangan demi perbincangan. "Pasti ini ulah dia kembali, Ki," ucap salah satu orang yang berperawakan masih muda, yang tidak lain dan tidak bukan ayah dari bayi tersebut. "Iya, pasti ini ulahnya kembali. Tapi kita harus sabar, karena kekuatan kita masih di bawahnya," jawab Ki Sastra yang merupakan guru spiritual dari Pak Salim. "Tapi mau sampai kapan lagi, Ki? Dulu anaknya Pak Jaka, sekarang anak saya, dan tidak tahu anak siapa lagi yang akan dijadikan korban olehnya," ucap Pak Salim dengan nada yang sedikit meninggi. "Kamu sabar dulu, Aki sudah memikirkan ini dengan matang-matang. Hanya ada satu orang yang bisa melawannya," jawab Ki Sastra kembali. "Tapi siapa, Ki?" "Kabarnya di desa ini ada salah satu petapa yang ilmunya sudah sempurna. Dia yang akan mengalahkannya. Tapi orang tersebut hanya akan menyudahi pertapaannya 3 bulan lagi, tepatnya di purnama tahun ini," jawab Ki Sastra. Mendengar ucapan dari Ki Sastra, Pak Salim pun sedikit mengkerutkan alisnya. Kedua tangannya mengepal dengan kencang, seakan-akan tidak puas dengan jawaban dari Ki Sastra, karena untuk membalaskan dendamnya, dia harus menunggu selama 3 bulan lagi. Kita beralih ke salah satu rumah yang lokasinya berjauhan dari rumah warga yang lain. Terlihat di sekeliling rumahnya dipadati pohon-pohon yang menjulang tinggi, dan di area belakang rumah tersebut terdapat anak-anak sungai yang mengalir dengan air yang sangat jernih. "Apa kakek akan menyudahi tapanya tahun ini, Nek?" ucap salah satu anak yang bernama Satri, yang tidak lain dan tidak bukan adalah saya. "Iya, kakekmu akan kembali 3 bulan lagi.
Ucap salah satu orang berperawakan sudah lanjut usia, yang tidak lain dan tidak bukan adalah nenek saya yang bernama Nisuri. Mendengar jawaban dari Nisuri membuat saya menjadi sangat sumringah, karena telah lama tidak bertemu dengan Kisirat dan akhirnya bisa berjumpa kembali. Di sela-sela kami sedang berbincang di dalam rumah, seketika kami dikagetkan dengan suara ledakan dari arah luar, yang membuat saya dan Nisuri segera beranjak dan melihat keluar. Terlihat asap yang begitu pekat, membumbung tinggi mengitari rumah kami. Sekilas terdengar suara yang sangat menggema di balik asap tersebut. Perlahan demi perlahan, keluar sosok berjubah hitam dengan menggunakan tuduh, berjalan dari balik asap tersebut. Melihat itu, Nisuri segera menarik saya dan segera berdiri di depan untuk melindungi saya saat itu. Disusul dengan muncul salah satu sosok tinggi besar, berkepala kuda, dengan tubuh seperti manusia berperawakan kekar, dengan tanduk yang gagah, berdiri di belakang sosok berjubah hitam tersebut. "Mau apa kamu datang lagi ke sini?" teriak Nisuri terhadap orang tersebut. "Saya datang ke sini ingin mencoba ilmu dari suamimu lagi, Suri," jawab sosok berjubah hitam tersebut. "Percuma. Ilmu yang kau dapatkan dengan bersekutu dengan iblis tidak akan pernah bisa menandingi ilmu dari Sirat," tegas Nisuri. "Jangan terus sombong kamu. Saya berbeda dari dulu," jawabnya kembali dengan ketawa yang sangat menggema. "Sirat akan kembali 3 bulan lagi, tepatnya di pertengahan tahun ini. Jika kamu ingin mencobanya, kembalilah dan datanglah di purnama nanti," ejek Nisuri. Mendengar ucapan dari Nisuri, sosok berjubah hitam tersebut seperti tidak puas dibuatnya dan segera menyerang Nisuri. Dengan serangan yang sangat mendadak, membuat Nisuri seketika terjatuh dan sekilas keluar darah dari sela-sela mulutnya. Disusul dengan sosok berjubah hitam tersebut yang berjalan menuju arah asap dan hilang seiring perginya kumpulan asap tersebut. Saya melihat Nisuri yang sudah tergeletak tak berdaya dengan tangan yang sedang memegangi bagian tubuhnya. Bergegas segera membantunya untuk berdiri dan memapah Nisuri untuk masuk ke dalam dan segera dibaringkan di ranjang tempat Nisuri istirahat. Mungkin saya masih polos karena pada waktu itu saya masih berusia 6 tahun. Tidak terlalu mengerti dan belum terlalu paham akan apa yang terjadi barusan, membuat saya tidak ingin membalas dendam pada waktu itu. Hari-hari berikutnya pun berlalu. Keadaan Nisuri semenjak kejadian itu sering sekali mengeluhkan rasa sakit di bagian perutnya dan lebih sering berdiam diri dalam rumah untuk beristirahat. Akan tetapi, setelah berjalan 1 bulan, keadaan Nisuri semakin memburuk. Sekarang jangankan untuk sekedar berdiri, untuk duduk saja pun Nisuri tidak bisa. Keadaan Nisuri yang semakin memburuk membuat saya sedikit bingung harus berbuat apa agar bisa meredakan sakitnya tersebut. Obat-obat alami telah saya coba dengan arahan yang diarahkan Nisuri. Akan tetapi, semua itu tidak kunjung membuat dirinya lekas membaik. Hari pun terus berlalu, malam diganti siang, begitupun sebaliknya. Tidak kerasa 3 bulan pun berlalu. Saya waktu itu sedang mencuci pakaian di sungai belakang rumah. Seketika dikagetkan dengan suara guntur yang begitu menggelegar dengan sangat kencangnya. Kilatan-kilatan petir terlihat menyambar-nyambar ke area bukit yang tidak jauh dari arah desa. Disusul dengan anak-anak sungai yang seketika menyemburkan air dari dalamnya, membuat saya keheranan akan fenomena yang sedang terjadi saat ini. Terlihat cahaya terang benderang bersinar di atas bukit. Aura ketenangan serasa ketika cahaya tersebut muncul, ketika datang angin yang begitu kencang menerpa area bukit. Dan sekilas terdengar suara kereta kencana dengan suara ririh kuda berhenti di depan rumah saya. Mendengar suara tersebut pun membuat saya segera bergegas kembali menuju rumah karena khawatir terhadap Nisuri. Langkah demi langkah kutuju agar segera tiba di rumah. Terlihat
keadaan rumah dengan pintu yang sudah terbuka membuat saya semakin cemas terhadap Nisuri. Saya pun mencoba mengumpulkan keberanian, dan terlihat di pinggir rumah panggung Nisuri ada balok kayu yang agak besar. Saya pun mengambil balok tersebut, sekedar berjaga-jaga akan apa yang akan terjadi ketika dalam rumah nanti. Langkah demi langkah saya mantapkan untuk menuju rumah, dengan perlahan-lahan sembari mengamati keadaan. Setibanya dalam rumah, terlihat kamar Nisuri sudah terbuka dengan lebar. Melihat itu, saya pun mencoba untuk segera berlari untuk melihat keadaan Nisuri. Setibanya dalam kamar, terlihat sesosok orang berperawakan cukup tua dengan membawa tongkat sedang duduk di samping ranjang letak Nisuri sedang berbaring. Seakan-akan tahu ada seseorang yang sedang mendekatinya. Sosok tersebut pun seketika berbalik, melihatkan seluruh tubuhnya dan membuka tudung yang sedang ia gunakan. Membuat saya dapat melihat dengan jelas muka dari sosok orang misterius tersebut. Terlihat muka yang begitu familiar dengan janggut panjangnya yang berwarna putih, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Kisirat, kakek saya sekaligus suami dari Nisuri. Melihat Kisirat telah kembali, saya pun tak kuasa membendung air mata saya saat itu, dan segera bergegas berlari memeluk Kisirat dengan eratnya. "Cucu Aki sudah besar lagi," ucap Kisirat sembari mengelus-ngelus kepala saya. "Alhamdulillah, Aki telah pulang," jawabku, karena merasa lega bahwa dengan pulangnya Kisirat, kali ini ada orang yang bisa menyembuhkan Nisuri. Di sela-sela itu, ku coba menceritakan semua kejadian yang dialami kami ketika Kisirat sedang tidak ada di rumah. Satu persatu ku ceritakan semua kejadian tersebut. Sampai seketika ku ceritakan sosok berjubah hitam misterius dengan sosok tinggi besar yang membuat keadaan Nisuri seperti ini kepada Kisirat. Mendengar cerita yang saya lontarkan, Kisirat pun hanya tersenyum yang sesekali memandangi kami berdua. Terlihat lengannya yang keriput tetapi bersih menyentuh bagian perut dari Nisuri. Tidak lama setelah itu, Nisuri terbatuk-batuk dengan sendirinya, dan seketika keluar bercak darah dari sela-sela mulutnya. Disusul dengan berbagai hewan yang keluar. Melihat kejadian tersebut, saya pun merasa mual, seakan-akan ingin memuntahkan semua yang berada di dalam perut saya. "Gimana? Sudah membaik?" ucap Kisirat sembari memandangi Nisuri. "Alhamdulillah, rupanya rasa sakit ini perlahan-lahan menghilang," jawab Nisuri. Melihat Nisuri yang sudah membaik, saya pun sangat senang dibuatnya dan segera bergegas memeluk Nisuri. Disusul dengan Kisirat yang memeluk kami berdua, mencairkan suasana rindu saat itu. Kita kembali ke salah satu rumah yang berada di pertengahan desa. Terlihat dua sosok lelaki sedang duduk di depan teras rumah panggungnya, sembari meminum 2 gelas kopi hitam kesukaan mereka. "Gimana Ki? Ini sudah 3 bulan. Apa orang tersebut sudah bisa membantu kita?" ucap Pak Salim. "Seharusnya dia sudah kembali. Sebaiknya esok lusa kita segera berkunjung ke rumah orang tersebut," balas Ki Sastra. Pak Salim pun yang mendengar ucapan dari gurunya sangat senang karena ada harapan bagi mereka untuk menumpas pengguna ilmu hitam tersebut. Karena sudah merasa sangat geram, bayi-bayi yang baru lahir di desa tempat dia tinggal sudah 3 bulan terhitung sudah 12 orang bayi dari berbeda keluarga yang meninggal dibuat sesembahan bagi sembahan penganut ilmu hitam tersebut. Hari-hari pun berlalu. Tak kerasa hari itu sekitar jam 7 pagi. Pak Salim dan Ki Sastra sedang mempersiapkan keperluan mereka untuk pergi ke rumah Kisirat. Sudah merasa sudah cukup, mereka pun berjalan. Langkah demi langkah mereka tuju untuk tiba di rumah Kisirat. Tentu saja, untuk sampai di rumah Kisirat, mereka harus melewati jalanan-jalanan yang begitu berbahaya. Akan tetapi, bukan itu yang mereka takutkan. Karena untuk tiba di rumah Kisirat, mereka harus berlewati jalan
yang di tepi jalan tersebut adalah rumah dari orang yang menganut ilmu hitam tersebut. Di perjalanan yang hampir dekat dengan rumah itu, mereka selalu diganggu oleh makhluk-makhluk tak kasat mata yang menjadi ingon-ingon dari penganut ilmu hitam tersebut. Tangisan-tangisan bayi yang bersuara sesekali mereka dengar, yang membuat Pak Salim dan Ki Sastra sesekali meneteskan air matanya. Langkah demi langkah mereka tuju, sampai seketika mereka sampai di jalan di pinggir jalan tersebut. Berdiri salah satu rumah panggung, dengan setiap halamannya dipenuhi patung-patung yang menambah kesan seram dari rumah tersebut. Akan tetapi, bukan itu yang mereka takuti. Karena melihat patung-patung dan makhluk gaib sudah menjadi makanan keseharian bagi mereka sebagai penganut ilmu spiritual. Tapi yang mereka takuti adalah sosok dari penganut ilmu hitam tersebut, sekaligus sekutunya yang berwujud mempunyai kepala kuda dengan tubuh tinggi besar yang selalu hadir di mana ia sedang melakukan aksinya. Langkah demi langkah mereka tuju, sedikit demi sedikit berhati-hati agar tidak ketahuan oleh penganut ilmu hitam tersebut. Akan tetapi, sejauh apapun mereka menyembunyikan langkah kaki dan auranya, tetap saja ketahuan. Karena ketika mereka baru saja melangkah menginjak area depan rumah tersebut, sekilas keluar asap yang begitu pekat, membumbung tinggi mengitari mereka, disusul dengan keluarnya orang berbaju hitam dengan tudungnya, dan disusul dengan keluar makhluk yang menjadi sekutu tersebut. Melihat itu, Pak Salim dan Ki Sastra pun seketika mengeluarkan ilmunya masing-masing. Akan tetapi, hanya dibalas tawaan yang begitu menggema di langit-langit yang keluar dari sosok berbaju hitam tersebut. Seketika, lengan yang tadinya masih tertutup oleh kain berwarna hitam diulurkan ke arah Pak Salim dan Ki Sastra dengan gerakan seperti sedang mencekram, membuat Pak Salim dan Ki Sastra terhuyung mundur sembari memegangi bagian dadanya masing-masing. "Sial," ucap Ki Sastra. Sosok berbaju hitam tersebut melihat lawannya dengan mudah ia kalahkan, hanya bisa tertawa dengan sejadi-jadinya. Pak Salim dan Ki Sastra hanya bisa terdiam dengan alis yang mengkerut melihat sosok berbaju hitam tersebut. Seakan-akan sudah tidak bisa berharap untuk selamat, Pak Salim pun seakan-akan pasrah akan apa yang akan terjadi pada dirinya selanjutnya. Akan tetapi, ketika ia sudah putus harapan, Ki Sastra seketika mentepuk pundaknya dan memberi isyarat dengan bola matanya, disusul dengan anggukan oleh Ki Sastra. Melihat isyarat yang dikeluarkan gurunya, Pak Salim pun seperti paham apa yang dimaksudkan gurunya tersebut, dan seketika menolak mentah-mentah isyarat dari gurunya. "Sudah, ini jalan satu-satunya Salim. Selagi aku sedang berjuang, kamu harus dengan cepat berlari menuju rumah Ki Sirat," ucap Ki Sastra, meyakinkan akan keputusan yang ia ambil. "Tapi Ki..." Belum sampai Pak Salim melontarkan semua ucapannya, Ki Sirat langsung bergegas maju ke depan. Terlihat riak-riak cahaya putih keluar dari seluruh tubuhnya. Melihat gurunya akan mengorbankan nyawa demi keselamatan Salim agar bisa sampai di rumah Ki Sirat, Pak Salim pun seketika mengepalkan tangannya, dan dengan berat hati ia pun harus meninggalkan gurunya dan berlari sebisa mungkin menjauh dari tempat tersebut. Sekilas, ketika ia melewati tubuh dari rihatnya, senyum ramah dari Ki Sastra melihat kepergian Pak Salim. Hal itu yang membuat tekad Pak Salim menjadi sangat kuat untuk membalaskan dendam terhadap penganut ilmu hitam tersebut. Di salah satu rumah, tepatnya di kediaman Ki Sirat, terlihat mereka sedang membicarakan sosok dari orang yang menyerang Suri. Perbincangan demi perbincangan mereka lontarkan, sampai seketika Ki Sirat mengepalkan lengannya dengan sedikit menengus marah. "Tidak kusangka dia sudah berlebihan seperti ini," ucap Ki Sirat kepada Nisuri. "Mau bagaimana lagi? Nasi sudah jadi bubur. Mau tidak mau, kamu sebagai kakak kandungnya
harus menghentikan perbuatan keji yang dilakukan adikmu Sirat, tegas Nisuri. Ki Sirat pun sedikit menenung. Mendengar ucapan Nisuri, terlihat kedua alisnya saling mengkerut, seperti sedang memikirkan sesuatu. Seharusnya memang seperti itu. Di purnama ini, saya akan menghentikannya, ucap Ki Sirat dengan nada yang meninggi. Mendengar jawaban dari Ki Sirat seketika, Nisuri pun merasa lega akan keputusan yang suaminya itu ambil. Akan tetapi, ketika mereka sedang membicarakan hal tersebut, seketika terdengar suara ketukan dari arah pintu depan. Sontak aja, mereka pun langsung melihat bersamaan menuju arah pintu, dan Ki Sirat bergegas menuju pintu. Langkah demi langkah ia langkahkan. Ketika sudah berdekatan dengan pintu, terdengar suara salam dari luar. Waalaikumsalam. Iya, tunggu sebentar, ucap Ki Sirat membalas ucapan salam tersebut. Ketika pintu dibuka, terlihat sesosok lelaki yang sudah terhuyung-huyung sembari memegang bagian dadanya di depan pintu tersebut. Melihat itu, Ki Sirat pun langsung membopong lelaki tersebut dan dibawanya menuju kursi yang berada di depan teras rumahnya. Sembari menyuruh saya untuk membawa segelas air minum. Tidak pikir panjang, saya pun langsung membawakan air minum tersebut dan diberikan kepada sesosok lelaki tersebut yang tidak lain dan tidak bukan adalah Pak Salim. Disusul dengan Nisuri yang berjalan melihat keadaan lelaki tersebut. Maaf, sebelumnya apa benar ini rumah dari Ki Sirat? Tegas Pak Salim. Iya betul, itu saya, jawab Ki Sirat. Mendengar jawaban dari Ki Sirat, Pak Salim pun seketika berdiri dan segera berlutut. Akan tetapi, ketika badannya sudah ingin membungkuk, Ki Sirat dengan cepat menghentikan Pak Salim. Jangan bodoh kamu, mau berlutut kepada sesama manusia, ucap Ki Sirat dengan nada sedikit marah. Maaf Ki, jawab Pak Salim dengan sedikit terbatuk-batuk. Coba jelaskan apa yang terjadi, tanya Ki Sirat. Pak Salim pun langsung menjelaskan semua yang ia alami, dimulai dari anaknya yang masih bayi direnggut nyawanya oleh pemilik ilmu hitam tersebut, sampai seketika ia merencanakan untuk datang ke sini bersama gurunya. Akan tetapi, gurunya harus meninggal, dibunuh oleh penganut ilmu hitam tersebut ketika sedang melakukan perjalanan menuju rumah Ki Sirat. Mendengar penjelasan dari Pak Salim, seketika raut muka Ki Sirat pun berubah. Kepalan-kepalan tangan yang begitu erat memukul-mukul kayu yang menjadi tumpuan kursi tersebut. Sudah keterlaluan di Sarit ini, teriak Ki Sirat. Oh iya, Sarit adalah adik kandung dari Ki Sirat, sekaligus nama dari penganut ilmu hitam tersebut. Melihat Ki Sirat marah, Pak Salim pun hanya bisa tertunduk, seakan-akan tidak kuasa melihat muka murka dari Ki Sirat. Tetapi itu hanya terjadi sebentar, dan setelahnya Pak Salim pun mencoba memberanikan diri, menanyakan dari nama Sarit yang Ki Sirat katakan barusan. Sarit adalah adik kandung saya, yang kamu bilang sebagai penganut ilmu hitam tersebut. Mendengar ucapan dari Ki Sirat, membuat Pak Salim seketika membuka matanya lebar-lebar, karena orang yang selama ini dia kenal sebagai penganut ilmu hitam tersebut bernama Sarit dan sekaligus adik kandung dari Ki Sirat. Tapi kamu tenang aja, meski dia adik kandung saya, tapi saya sudah bertekad akan menghentikan kelakuan biadabnya. Mendengar ucapan yang dilontarkan Ki Sirat, membuat Pak Salim sedikit lega. Dia pun bertekad akan membantu Ki Sirat sebisa mungkin, dan mereka memutuskan untuk melakukan aksinya di puncak purnama tahun ini yang bertepatan esok lusa. Ki Sirat pun menyuruh Pak Salim untuk beristirahat terlebih dahulu untuk memulihkan kondisinya. Singkat cerita, hari-hari berikutnya pun berlalu. Malam silih berganti dengan siang. Terlihat di dalam rumah, Ki Sirat berserta Pak Salim sedang melakukan perbincangan demi perbincangan
membicarakan rencana yang akan mereka lakukan untuk menghentikan Sarit, penganut ilmu hitam tersebut. Waktu pun terus berlalu. Kala itu menunjukkan pukul 9 malam. Kisira dan Pak Salim pun memutuskan untuk berangkat ke rumah Sarit untuk menumpas kejahatannya. Akan tetapi, ketika mereka baru berjalan 5 langkah dari rumahnya, sekilas muncul asap yang membumbung tinggi mengitari area tersebut, dan perlahan-lahan muncul sosok berjubah hitam lengkap dengan tudungnya keluar dari balik asap tersebut, disusul dengan makhluk tinggi besar yang menjadi sekutu dari Sarit, penganut ilmu hitam tersebut. Terdengar suara begitu menggema di langit-langit sedang mentertawakan kami. "Akhirnya kamu kembali, Sirat," ucap sosok berjubah hitam tersebut. Mendengar itu, Kisirat pun hanya tertawa lepas sembari memandangi sosok berjubah hitam tersebut yang tidak lain dan tidak bukan adalah Sarit, adik kandungnya sendiri. "Kebetulan kami datang ke sini. Tidak perlu untuk saya menghabiskan tenaga untuk mencarimu," tegas Nisirat kembali. Terpampang senyum beringas dari sela-sela mulutnya. "Jangan terlalu sombong kamu, Sirat. Saya sudah berbeda dari dulu. Sekarang saya berada di puncak ilmu saya," jawab Sarit dengan ketawa yang bergema di langit-langit. "Baik, akan kucoba ilmu yang kamu miliki sekarang," ucap Kisirat kembali. Di sela-sela itu, Pak Salim melihat Kisirat dan Sarit bertarung dengan serius. Sedangkan saya teringat akan rencana yang sudah kami susun, yang dimana Kisirat menyerang Sarit dan saya sebisa mungkin menghadang sekutu Sarit untuk membantunya melawan Kisirat. Tidak pikir panjang, saya pun langsung bergegas menuju sosok tersebut. Perawakan tinggi besarnya dengan ciri khas berkepala kuda dan mempunyai tubuh manusia kekar dengan tanduk yang begitu gagah, beradu ilmu dengan Pak Salim. Perang ilmu kebatinan berjalan cukup lama, sedangkan saya dan Nisuri hanya mengintip dari balik jendela rumah, melihat keadaan di luar. Terlihat Pak Salim yang kesusahan melawan makhluk tersebut, sedangkan Kisirat dengan mudah bisa memegang kendali atas pertempurannya. Di saat mereka sedang beradu ilmu, terlihat kilatan-kilatan petir menyambar di udara. Goncangan-goncangan tanah seperti sedang terjadi gempa terasa oleh saya dan Nisuri yang berada di dalam rumah. Sampai seketika tepat pukul jam 12 malam, cahaya purnama begitu menerangi tempat tersebut. Kekuatan mereka masing-masing sedang berada di puncaknya. Adu kekuatan terus terjadi. Terlihat Pak Salim yang sudah tergeletak tidak bisa melawan sosok tersebut lagi, dengan keluar darah dari sela-sela mulut dan hidungnya. Sosok tinggi besar tersebut langsung bergegas menuju majikannya untuk membantunya melawan Kisirat. Terlihat Sarit yang sudah kehabisan tenaga dipukul mundur oleh Kisirat. "Sudah, lebih baik kamu berhenti, Sarit," tegas Kisirat. "Ini baru permulaan. Yang sebenarnya baru akan dimulai," ucap Sarit. Setelah Sarit berbicara seperti itu, terlihat sosok sekutunya mendekat ke arahnya, dan sekilas seperti menyatu dengan tubuhnya Sarit, membuat Sarit memiliki perwujudan layaknya iblis pada umumnya. "Kalau itu pilihan yang kamu pilih, tidak ada jalan lain selain kematian untukmu," teriak Kisirat. Terlihat Kisirat mengeluarkan sebuah pusakanya yang berbentuk kujang. Ketika kujang tersebut dikeluarkan dari kerangkanya, suasana alam tadinya tenang, seketika bergejolak-gejolak, seperti merespon akan kehadiran pusaka yang begitu kuat tersebut. Satu kali hunusan yang tujukan Kisirat kepada Sarit, seketika tubuh Sarit terhuyung mundur dan terus melawan Kisirat dengan sisa-sisa tenaganya. Kisirat terus menantapkan serangannya, dan seketika sosok dari Sarit yang menyatu dengan sosok sekutunya terpental jauh dan hancur menjadi kumpulan asap merah dan hilang dengan sendirinya. Melihat Kisirat bisa memenangkan pertarungannya, saya dan Nisuri
segera bergegas keluar, dan Kisirat menyuruh Nisuri untuk membawa Salim ke dalam rumah. Kisirat mengeluarkan cahaya yang begitu terang dan tepatnya, dan tempat yang tadinya hancur oleh pertarungan mereka seketika kembali utuh seperti biasanya. Ambisi dari Sarit untuk mencapai kesempurnaan dari ilmunya yang sudah berjalan karena memilih bersekutu dengan iblis harus berakhir di sini, dan dendam Pak Salim sudah terbalaskan. Segini dulu cerita yang kali ini saya bawain. Bagi kalian yang suka, boleh like, comment, and share cerita ini, dan terus dukung channel ini agar bisa menyajikan asupan-asupan horor bagi kalian. Dan salam horor.